day in my morning activity mengikuti mata kuliah produksi film part 3. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kali ini adalah minggu pertemuan ketiga. Nah, di minggu pertemuan ketiga ini alhamdulillahnya sudah ada yang mulai presentasi kelompok 1. Nah, ini kondisi pagi hari, bapaknya baru masuk. Nah, sekarang kita mulai kepada presentasi. Nah, jadi ini penampilan presentasi kelompok 1 yang membahas tentang film, pengertian, jenis-jenis, sejarah, dan lain sebagainya. Akan kita simak di video selanjutnya. Nah, mari kita bahas materi tentang pertemuan kedua. Let's go! Nah, oke guys, mari kita bahas materi pertemuan ketiga yang dibawakan oleh kelompok 1. Nah, sebenarnya materi pertemuan ketiga ini sama saja dengan materi pertemuan kedua. Bedanya, materi pertemuan kedua itu dibawakan oleh Bapak dosen. Nah, jadi dibawakan oleh Bapak dosen, dijelaskan tentang pengertian, sejarah, jenis-jenis film, dan lain sebagainya. Cuma pertemuan kali ini dibawakannya itu oleh kelompok 1. Dan pembahasannya tuh gak jauh berbeda, sama saja. Cuma bedanya sedikit-sedikit aja sih. Jadi pertemuan kali ini tuh kayak membahas tentang komunikasi lagi, film sebagai media massa, terus sejarah film di Indonesia dan di dunia. Nah, sebenarnya sama saja pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini, cuman ya bedanya itu ada pembahasan yang pertemuan kemarin belum selesai dan hari ini dibahas lagi gitu. Nah, jadi pembahasan minggu kali ini yang dibawakan oleh kelompok 1 itu ada 6 pembahasan. Nah, yang pertama itu ada pengertian film. Nah, jadi gini teman-teman, film itu adalah proses penggabungan antara unsur gerak dengan cahaya dengan melalui alat yang bernama kamera. Nah, sebenarnya minggu kemarin itu sudah dijelaskan oleh Bapak dosen, jadi film itu adalah melukis gerak dengan cahaya. Nah, kenapa sih kita membuat film harus menggunakan kamera atau melalui kamera gitu kan? Karena sejatinya gini, kalau misalnya kita berkendara menggunakan motor tapi nggak ada bensinnya, itu sama aja kita nggak bakal jalan kan, mogok gitu istilahnya, diam di tempat. Nah, sama seperti proses pembuatan film. Kalau misalnya pembuatan film itu nggak ada kamera nih, salah satu alat yang paling penting, nah film itu tidak akan berjalan dan tidak akan terbuat karena tidak ada alatnya gitu tuh. Itu salah satu alat ya. Jadi masih banyak lagi alat untuk proses pembuatan film. Nah, jadi pembahasan yang kedua yaitu film sebagai media massa. Nah, media komunikasi massa yaitu adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan seperti berita, konten hiburan, visual, dan lain sebagainya untuk sebagian besar orang. Pembahasan yang ketiga yaitu ada film sebagai realitas sosial. Nah, dalam kapasitasnya media yang mempresentasikan dan mengkonstruksi realitas. Nah, jadi begini teman-teman, film juga bukan hanya bisa mempengaruhi sikap, akan tetapi film juga bisa mempengaruhi pola pikir dan ideologi masyarakat. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu imajinasi dan pengantar film. Nah, jadi sutradara itu menggunakan imajinasinya untuk mempresentasikan suatu pesan menggunakan film dengan unsur-unsur yang menyangkut eksposisi. Nah, apa sih eksposisi itu? Eksposisi adalah penyampaian langsung dan penyampaian tidak langsung. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima. Nah, yang kelima itu pembahasannya udah dibahas di minggu kemarin, tapi minggu ini kita bahas lagi. Nah, jadi jenis-jenis film ada 3. Yang pertama itu ada film dokumenter, yang kedua ada film fiksi, dan yang ketiga ada film eksperimental. Nah, contoh-contoh filmnya itu ada di sini, dan di sini. Oke teman-teman, kita masuki ke pembahasan yang ke-6 atau pembahasan yang terakhir, yaitu tentang sejarah film di dunia dan di Indonesia. Nah, jadi begini teman-teman, film itu ditemukan pada akhir abad ke-19. Sampai saat ini film mengalami perkembangan yang sangat pesat di dunia maupun di negara kita sendiri, yaitu Indonesia.
Nah, di Indonesia sendiri, film diperkenalkan pertama kali itu pada 5 Desember 1900 di Batavia, yang sekarang itu terkenal dengan Jakarta.